أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bisa. Oh ya udah. Ya lebih. أقيموا صفوفكم وتراصوا. أقيموا الصفوف. Takbir tambahan sebanyak 5 takbir. Rakaat pertama tambahan 7 takbir dan rakaat kedua tambahan 5 takbir. Dan kedua-duanya sama-sama sunnah. Ketika imam lupa untuk takbir tambahan, maka tidak perlu diingatkan subhanallah, karena tidak mengurangi keabsahan sholat kita. Hukumnya sunnah. Diluruskan, dirapatkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai khutbah Idul Fitri di pagi hari yang berbahagia ini, kami sampaikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan terlebih dahulu kepada para sahabat sebelum beliau memulai khutbahnya. Man syaa'a falyajlis wa man syaa'a falyadhhab. Barang siapa yang mau ingin mendengarkan, silahkan duduk dengarkan. Barang siapa yang memiliki hajat ingin pulang duluan, diperbolehkan. Karena khutbah Idul Fitri mendengarkannya hukumnya tidak seperti mendengarkan khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah Idul Fitri hukumnya sunnah. Bagi para jemaah yang memiliki hajat, keperluan, maka dibolehkan untuk meninggalkan terlebih dahulu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan agung. Allah Subhanahu wa taala telah melanggengkan untuk kita nikmat hidayah di atas Islam dan nikmat taufik, bimbingan, serta nikmat as-sadad, ketepatan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia. Yang mana jamaah sekalian rahimani, alhamdulillah kita tergerak untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, tanpa hidayah dari Allah kita akan sesat dan bahkan sesat dan menyesatkan. Tanpa hidayah dari Allah kita akan terjerumus ke dalam lubang-lubang kemaksiatan yang begitu dalam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa tidaklah kita bisa mengerjakan ibadah salat murni karena tenaga kita. Kita bisa mengerjakan ibadah puasa murni karena tenaga kita. Bukan demikian pemahamannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wallahi demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan hidayah, kata Nabi SAW. Wallahi demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah,
ma shallaina, kami tidak akan pernah bisa mengerjakan ibadah salat. Wallahi demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma sumna, kami tidak akan pernah bisa mengerjakan ibadah puasa. Maka hanya karena Allah, karena keutamaan darinya, hidayah darinya, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan beberapa macam ketaatan-ketaatan kepada Allah, seperti puasa di bulan Ramadan, menghatamkan Quran, bersedekah, salat tarawih, beriktikaf, yang itu semua alhamdulillah berdasarkan kemudahan dari Allah yang kita wajib untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, hanya karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya saja hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta-harta dunia. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sejak terbenam matahari hari terakhir Ramadan kemarin sampai sebelum salat tadi untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, bertakbir, memuji Allah dengan sebenar-benar pujian atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kemudahan untuk bisa mengerjakan ibadah 1 bulan penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walitukmilul iddah", agar kalian menggenapkan jumlah bilangan bulan. "Walitukabbirullaha ala ma hadakum", dan agar kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah, bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. "Wala'allakum tashkurun", dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Ketahuilah, tidak ada suatu syariat yang Allah perintahkan kepada kita dalam rangka membinasakan kita. Wallahi demi Allah, tidak ada perintah-perintah Allah yang bertujuan agar kita binasa dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Muhammad agar engkau binasa. Tidak demikian jemaah sekalian. Termasuk puasa yang kita kerjakan, termasuk ibadah puasa yang kita kerjakan, tidak mungkin Allah ingin membinasakan kita dengan ibadah puasa tersebut. Melainkan dalam ibadah puasa tersebut pasti ada manfaat, ada maslahat, ada kebaikan, ada hikmah yang murni kembali kepada kita, bukan kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah ghaniyun, maha kaya, tidak butuh terhadap ibadah kita. Di antara hikmah, di antara manfaat adanya puasa yang kita kerjakan 1 bulan penuh kemarin, alhamdulillah. Puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bertakwa yang kata Al-Imam Talaq Ibnu Habib rahimahullah, "An ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah." Bertakwa itu maknanya adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dalam rangka berharap pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah. Bertakwa juga di antara definisinya adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk dari Allah. Takhafu iqaballah, dalam rangka takut akan azab dari Allah Azza wa Jal. Tahukah anda jamaah sekalian, puasa yang kita kerjakan 1 bulan penuh kemarin mendidik kita, menggiring kita untuk menjadi pribadi yang rajin menjalankan ketaatan dan rajin menjauhi segala macam kemaksiatan. Mengapa demikian? Kata para ulama, orang yang mengerjakan ibadah puasa adalah orang yang siap untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal karena Allah. Jemaah sekalian, bukankah air putih itu halal untuk kita? Bukankah makanan itu halal untuk kita? Namun siap kita tinggalkan karena Allah di bulan puasa kemarin, khususnya di siang harinya. Maka orang yang terbiasa meninggalkan yang halal akan sangat mudah baginya meninggalkan yang haram. Orang yang terbiasa meninggalkan yang haram, itulah muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita praktekkan ketakwaan tersebut di luar bulan puasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah hukumnya wajib dimanapun kita berada, di bulan apapun, di jam berapapun. Kata Nabi SAW, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan kemarin, Allah yang kita sembah di bulan ini. Allah yang kita sembah di bulan ini adalah Allah yang kita sembah di bulan depan. Tidak ada perbedaan jamaah sekalian.
Anda semangat mengerjakan ketaatan di bulan kemarin, jangan lupa untuk tetap semangat mengerjakan ketaatan di bulan ini, istiqomahlah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Allah, menyembahlah Allah Azza wa Jal sampai datang kepadamu kematian. Artinya jemaah sekalian, kita wajib beribadah kepada Allah, kita wajib bertakwa kepada Allah sampai kita mati. Selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih bertengger di jasad ini, kita wajib bertakwa kepada Allah di bulan apapun, tidak hanya bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan perkataan Nabi Isa alaihi salam, "Wa awsani bis salati waz zakati." Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Artinya selama kita masih hidup, kita wajib beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah tidak hanya di bulan puasa. Salat tarawih yang Anda kerjakan di luar bulan puasa, ada salat tahajud jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, "Wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salat malamlah kalian ketika manusia sedang enak-enaknya tidur, kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Puasa yang Anda kerjakan di bulan kemarin, tetap ada puasa sunnah di bulan ini. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebanyak 30 hari, kemudian mengiringkan puasa Ramadannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kita berpuasa bulan Ramadan 30 hari, puasa Syawal 6 hari, 36 hari dikali 10, karena spesialnya umat Muhammad SAW beramal 1 kali, pahalanya 10 kali lipat. Anda puasa 36 hari, seakan-akan Anda berpuasa 360 hari. 360 hari merupakan jumlah bilangan dalam setahun. Tetap ada puasa sunnah, tetap ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, hari-hari terang bulan 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Sedekah yang Anda keluarkan di bulan Ramadan, tetap ada ajang-ajang sedekah di luar bulan Ramadan. Baca Quran yang Anda lakukan di bulan Ramadan, hataman Quran yang Anda lakukan di bulan Ramadan, tetap ada hataman-hataman Quran berikutnya di luar bulan Ramadan. 1 huruf Quran yang Anda baca senilai 10 pahala, apalagi kalau lebih daripada itu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mendidik kita, menggiring kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa rajin bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, di antara manfaat puasa jamaah sekalian, di antara manfaat puasa, puasa itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang bersabar atas semua kondisi. Orang yang berpuasa, kata para ulama, adalah orang yang telah mengerjakan 3 macam kesabaran. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya terdengar sampai belakang? Kedengeran nggak? Sampai belakang? Kedengeran? Alhamdulillah, baik. Kata para ulama, orang yang berpuasa adalah orang yang telah mengerjakan 3 macam kesabaran sekaligus. Kesabaran ada 3 jamaah sekalian. Kesabaran ada 3. Dan orang yang mengerjakan ibadah puasa mengerjakan 3-tiganya. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan kepada Anda untuk mengerjakan puasa 30 hari, Anda mentaatinya dan bersabar di atasnya. Masya Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'asiyatillah. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di bulan puasa jangankan kemaksiatan, yang halal-halal saja siap kita tinggalkan dan kita siap bersabar di atasnya, maka Anda telah mengerjakan kesabaran yang kedua. Masya Allah. Yang ketiga, kata para ulama, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dalam menjalani takdir. Takdir yang tidak enak. Takdir ada 2 jamaah sekalian. Yang baik, yang enak-enak untuk dilaksanakan, ada takdir yang buruk, yang tidak enak. Orang yang mengerjakan ibadah puasa adalah orang yang siap untuk bersabar dalam menjalani takdir yang tidak enak. Apa takdirnya? Takdir lapar, takdir haus, takdir keletihan, dahaga, dehidrasi, dan lain sebagainya. Dan Anda bersabar di atasnya. Kalau Anda senantiasa ikhlas karena Allah dalam mengerjakan ibadah puasa di luar bulan puasa, maka Anda tetap menjadi seorang penyabar jamaah sekalian. Orang yang bersabar karena Allah, bersabar dalam menjalankan perintah,
bersabar dalam meninggalkan larangan, dan bersabar dalam menjalani takdir, maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabar saja yang mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Semakin Anda membatasi kesabaran pada diri Anda, maka Anda membatasi pahala yang Allah berikan kepada Anda. Besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di luar bulan Ramadan dari segala macam keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah jamaah sekalian dari kesesatan setelah Allah berikan kepada kita hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan menjadikan seluruh amalan yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Terakhir, untuk para muslimah, para perempuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antunna, menjaga kalian wahai para muslimah, menjaga dari segala macam keburukan. Nabi SAW memotivasi para perempuan dalam sabdanya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang perempuan menjalankan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, qila laha, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat nanti, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Maka taati suami, jalankan salat 5 waktu, kerjakan puasa Ramadan, dan jaga kehormatan. Jangan sampai terjerumus ke dalam nusyuj, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai antunna para muslimah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap semoga Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir kita. Kita meminta kepada Allah Ramadan yang berkesinambungan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada takbiran setelah salat ini. Tidak ada takbiran lagi.